Kenapa menurut saya value serapat on time itu penting? Pertama, tentu saja karena menghargai waktu. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Sobat Zona Profesi, Value Creator, hari ini kita kedatangan seseorang yang menurut saya sudah banyak makan asam garam lah ya di dunia profesi gitu. Dan kebetulan sekarang juga menjadi konsultan. Dan specifically kalau core kompetensinya beliau itu di risk management gitu ya. Tapi kita akan bahas satu values yang mungkin kalau risk itu ada di level 1 lah ya. Nah, tapi kalau visioning ini ada di level 7. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa nyambungin tuh hubungan antara risk gitu di level 1. Kalau ini sambil ini Pak Suryo, sambil apa namanya introduction gitu, karena kami di Zona Profesi ini adalah values based consulting company. Jadi risk itu kami petakan itu di level 1. Ini bukan berarti level 1 itu rendah. Jadi level 1 itu is a very baseline yang setiap orang harus punya gitu. Seperti financial ketahanan keuangan itu di level 1. Jadi level survival yang orang harus sudah established di situ, baru dia bisa naik kelas ke level 2 dan seterusnya. Tapi yang menariknya Pak Suryo angkat values visioning. Nah, kalau visioning itu di Zona Profesi itu ada di level 7 Pak. Jadi level 7 itu sudah ngomongin tentang masa depan, future generation, kemudian legacy. Nah, jadi ini sangat menarik sebagai seorang risk gitu ya, orang yang banyak berkecimpung di dunia risk, kemudian memilih values yang level 7 visioning. Nah, mungkin boleh cerita sedikit Pak Suryo, kenapa milih atau background memilih values visioning itu, apa tuh backgroundnya? Baik, Mas Haji. Terima kasih kesempatannya. Saya memilih vision itu, latar belakangnya itu adalah karena saya pernah merasakan sendiri bagaimana ketika dulu saya memulai karir itu yang bertahun-tahun yang lalu. Mungkin pada waktu itu kan kepikirannya kan adalah hanya untuk mendapatkan pekerjaan ya. Gimana caranya saya punya pekerjaan, gimana caranya saya bisa mendapatkan uang bermodalkan pendidikan saya, kemudian uangnya dipakai buat keperluan sehari-hari, baik itu untuk orang tua, keluarga, dan saya sendiri. Dan dalam perjalanannya ternyata banyak yang saya lalui, jalur pekerjaan, bahkan jalur pendidikan lanjutan yang saya jalani juga tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana yang saya bayangkan pada waktu di awal gitu ya. Hingga sampai akhirnya di dalam perjalanan mungkin setelah 10 tahun kali ya, setelah 10 tahun saya bekerja, saya kemudian mulai berpikir gitu ya, mungkin juga karena itu mulai masuk pada tahapan usia di mana saya mulai bertanya pada diri sendiri gitu ya, sebenarnya yang saya cari itu apa sih gitu ya, yang saya inginkan itu apa sebenarnya gitu ya. Dan pada saat itulah saya mulai punya kesadaran ya, punya kesadaran untuk memilih ya, mencari tahu, kemudian menimbang-nimbang, memilih, sampai akhirnya tidak sepenuhnya memantapkan diri sebenarnya terhadap apa yang saya bayangkan atau saya visikan atau saya inginkan gitu ya, tidak sepenuhnya begitu gitu ya. Karena dalam perjalanannya juga saya menyadari bahwa keadaan sekitar saya berubah, saya sendiri juga berubah gitu ya. Dan sampai akhirnya saya mulai masuk juga
ketika usia bertambah masuk ke dalam sebuah perusahaan yang menurut saya values-nya itu sangat uh, bagus dan punya cita-cita, punya visi yang menurut saya sangat bagus, mulia gitu ya. Nah disitulah saya mulai menyadari bahwa saya harus mulai menyelaraskan, mulai alignment gitu ya, mulai aligning visi saya dengan visi perusahaan tempat saya bekerja, atau purpose-nya saya dengan purpose-nya si perusahaan saya bekerja itu gitu ya. Dan pada saat itulah saya baru mulai menyadari yang namanya pentingnya yang namanya engagement. Kalau dulu waktu saya baru mulai kerja, mungkin orang atau pada saat itu ya saya terutama mungkin menerjemahkan engagement itu loyalitas pada waktu itu gitu ya. Yang mana dalam perkembangannya ternyata saya juga menyadari bahwa ya sebenarnya nggak loyalitas juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin lebih ke ya akhirnya saya menyadari bahwa ketika kita mau bergabung ke sebuah perusahaan atau ke sebuah organisasi, ya kan nggak harus perusahaan ya, pada dasarnya kan adalah organisasi. Pada saat itulah ya sebisa mungkin kita mencari tahu sebelum bergabung ya, apakah values, visi, termasuk purpose dari organisasi yang mau kita bergabung itu sesuai atau cocok sama kita apa enggak. Dan kalau kita bisa mencari tahunya sebelum bergabung, ya tentunya kan kita bisa ya fine tuning, atau kalau ternyata berbeda banget, ya kita nggak jadi bergabung dengan organisasi tersebut. Ya, walaupun saya harus akui ya, kadang-kadang keadaan itu kan tidak seideal apa yang kita inginkan ya. Katakanlah gitu ya kan kalau hari ini kita baca berita di setiap bulan tuh ada aja berita mengenai PHK gitu ya. Jadi memang ada kalanya terpaksa kita harus sadar bahwa ada kalanya memang kita harus bukan berkompromi ya, tapi ada kalanya kita itu bergerak di dalam range toleransi yang kita tetapkan sendiri itu. Selama misalnya tempat yang mau kita bergabung itu berada di dalam range values, purpose, dan vision yang kita inginkan itu, ya saya rasa sih nggak ada masalah kita bergabung. Gitu ya. Tapi kalau ternyata beda banget, ya mendingan enggak. Gitu. Nah sekarang ketika dikembalikan kepada kita sendiri, kepada kita sebagai personal gitu ya, kita apalagi kalau kita sebagai karyawan lah katakan gitu ya, kita juga harus memahami konteks internal eksternal yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sebagai karyawan artinya ya konteks eksternal adalah ya kantor tempat kita bekerja ya, sementara konteks internal adalah diri kita ya. Diri kita ini bisa diri kita sendiri, bisa keluarga kita, orang tua kita, pendidikan kita, kesehatan kita, kebutuhan kita, misalnya kebutuhan untuk rumah lah, kebutuhan untuk pendidikan, rekreasi, dan segala macam. Yaitu internal kita. Sedangkan eksternal adalah perusahaan. Nah, kita dalam bekerja itu juga harus memahami ketika adanya perubahan konteks tadi. Kalau ternyata perusahaan kita dalam perjalanannya ternyata terjadi sebuah perubahan, mulai dari perubahan komposisi direksi, kan direksi kan datang dan pergi ya, Mas Haji. Lalu kemudian pemegang saham juga sama, gitu ya. Kalau misalnya katakanlah BUMN atau BUMD, pemegang sahamnya kan pemerintah. Ya. Kalau misalnya ternyata setiap 5 tahun pemerintahan berganti, ya kan kebijakan kan berganti, Mas Haji. Lalu kemudian ketika pemerintahan berganti, regulasi berganti, ya regulasi ada yang baru. Ya, persis tuh.
Pak Suryo. Jadi Pak Suryo tadi di awal mention tentang engagement, dan salah satu kata kunci yang saya tangkap itu ini pakai bahasa saya gitu, tidak mungkin ada engagement kalau nggak ada alignment gitu ya. Jadi kalau misalnya udah nggak selaras ya nggak mungkin kita bisa engage gitu. Apalagi kalau kita kita punya personal values, company punya corporate values, dan kadang-kadang ada ya mungkin sedikit perbedaan, tapi mungkin juga perbedaan bisa jauh banget gitu. Dan ketika perbedaannya tadi seperti Suryo bilang sudah terlalu jauh, ya disitulah mulai muncul kegalauan gitu ya. Ada ngapain nih gitu kan? Ngapain sih gue di sini? Gitu. Iya, sebenarnya gue di sini ngapain sih? Iya betul. Ya betul kan? Gitu. Jadi ya mungkin saya mau sedikit reflect back ke basic definition of values. Kan sebenarnya values itu adalah needs ya, needs yang harus di-fulfill. Sehingga kalau ketika itu di-fulfill, maka dia akan satisfied atau complete atau cukup gitu, sufficient. Betul. Tapi ketika itu tidak terpenuhi, maka dia akan mulai mencari jawabannya gitu. Apakah value saya ini bisa dipenuhi di sini atau di tempat lain gitu. Nah mungkin karena kan kita ini sebagai manusia bertumbuh ya, mulai dari manusia yang dependen gitu ya, tergantung sekali dengan orang tua. Kemudian kita bertumbuh menjadi mulai remaja itu menjadi mencari jati diri tuh, mencoba keluar dari status norma yang sudah umum. Jadi mereka mencoba untuk menjadi independen. Ini kan banyak yang cari identitas. Dan ketika kita sudah mulai settle, kita merasa kayaknya sendirian terus juga nggak asik juga nih. Kayaknya gue perlu cari. Ini kayak saya ketemu Mbak D ini gitu kan. Jadi kita berdua ini saling interdependen gitu. Nah mungkin kalau boleh dieksplor Pak Suryo, ini kan berarti values ini kan bertumbuh, berganti, berpindah, bergeser gitu ya. Di mana pergeserannya kan selalu ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Untuk ngapain gua di sini gitu, terus gua mau ngapain lagi ya gitu. Nah, bagaimana sih cara seseorang itu menyikapi pergeseran itu, kegalauan itu menurut Pak Suryo itu apa yang bisa di-share ke teman-teman ZP di sini, Pak? Bagaimana cara kita menyikapi pergeserannya? Kalau saya melihat, sebenarnya kembali lagi kepada seberapa kita teguh atau seberapa kita komitmen terhadap values yang kita anut ya, atau kita percaya. Dan values ini setiap orang bisa berbeda, dan ya mungkin ada values yang baik dan ada juga values yang mungkin di mata orang itu tidak terlalu baik, walaupun menurut kita itu baik. Bagaimana menyikapinya? Kalau saya, mungkin karena saya latar belakangnya risk management kali ya Mas Haji. Kalau di dalam risk management itu mengenal istilah yang namanya tolerance, appetite and tolerance ya. Secara khusus kita sederhanakan saja tolerance lah ya, karena kalau dua-duanya dipakai membingungkan. Katakanlah tolerance. Saya biasanya ketika punya sebuah values atau meyakini sebuah values, saya biasanya membuat sebuah range tolerance biasanya. Saya membuat range toleransi. Biasanya ketika saya harus menyikapi adanya perubahan atau pergeseran dalam value, saya biasanya menggunakan range toleransi itu. Selama pergeserannya itu bergerak di dalam batas atas batas bawah, saya biasanya tidak terlalu mempermasalahkannya. Biasanya gitu ya. Dan saya biasanya berusaha untuk memahami kalau misalnya ternyata katakanlah gitu ya, rekan kerja saya atau anak buah saya atau karyawan saya itu ternyata tidak sepenuhnya sebagaimana yang values yang saya inginkan itu ya. Nah, jadi kecuali kalau ternyata sudah melewati batas toleransi.
menjadi seorang pimpinan atau ketika saya menjadi seorang eksekutif itu biasanya saya terapkan. Values-nya sih mungkin bagi banyak orang mungkin nggak penting ya. Misalnya values-nya itu adalah misalnya datang rapat itu on time. Oke. Ya, kalau values-nya jujur ya sudah pasti lah ya. Tapi kan ada lagi, kalau saya ada lagi values misalnya kalau kita rapat ya on time gitu ya. Kalau memang kenapa menurut saya values rapat on time itu penting? Pertama tentu saja karena menghargai waktu. Kedua profesional ya. Apalagi kalau ternyata rapatnya dihadiri oleh pihak eksternal, pihak luar. Ya itu kan kita menghormati mereka yang itu ya, yang kita undang, yang kita datang. Gitu ya. Jadi kan menurut saya salah satu values yang saya dulu pegang dan sampai sekarang saya juga masih berkomitmen seperti itu adalah ya kalau kita rapat kita on time. Atau katakanlah harus ada presentasi di mana bahannya dipegang oleh seorang anak buah, kalau ternyata dadakan dia berhalangan, dia segera ngasih tahu, saya kan bisa segera mencari backup. Saya mungkin kita coba masuk ke apa ya, contoh mungkin Pak Suryo. Ya. Kan kalau tadi Pak Suryo bilang ada tolerance lah ya, which is ya bahasa Indonesianya kalau dulu zamannya Pak Harto itu sebenarnya tenggang rasa gitu. Ya sebenarnya agak nggak pas sih. Ya nggak pas. Nggak pas ya, tapi anyway itu kan sebenarnya understanding lah ya, understanding to the situation gitu. Tapi sejauh mana sih toleransi ini, walaupun tadi sudah dijawab sih di depan oleh Pak Suryo, ada batas kan, ada batas atas dan batas bawah gitu kan toleransi ini. Tapi kemudian ada values yang sebetulnya kita punya personal values dan itu sudah menjadi principles, jadi belief gitu, set of belief. Bahkan sudah menjadi faith gitu ya. Kalau dilanggar nih kayaknya, waduh, mungkin bahasa orang agama tuh berdosa gitu ya. Nah, di titik mana sih kita bisa tahu itu tuh melanggar batas itu gitu, baik itu batas atas maupun batas bawah? Karena banyak yang mungkin kita bilang, mungkin ginilah, saya sebagai orang yang memperhatikan kondisi negara gitu ya. Wah, ini values-nya di mana ya? Karena sampai korupsi tanpa mereka merasa bersalah gitu. Nah itu gimana Pak ini tanggapan Bapak? Sebelumnya off the record dulu Mas Haji. Kalau ternyata nanti yang saya sampaikan ini misalnya terlalu sensitif, Mas Haji tolong ingatkan saya. Boleh, boleh. Sambil nanti kita review di editingnya Pak. Ya, oke. Biasanya Mas Haji, kalau kondisi seperti itu, biasanya yang menjadi batas toleransi saya itu adalah kalau dalam perkiraan atau professional judgment saya, ternyata peristiwa yang dimaksud atau aktivitas atau bahkan sebuah keputusan ternyata di suatu hari di masa depan itu akan berujung pada pidana. Biasanya. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kembali lagi saya ini latar belakangnya manajemen risiko, Mas Haji. Dalam ilmu manajemen risiko, salah satu yang mungkin orang nggak sadar, gitu. Ilmu yang dipelajari itu sebenarnya adalah meramal masa depan. Tentunya secara saintifik. Ya, jadi bukan judi gitu ya. Bukan judi, bukan ngeramal, bukan gitu ya. Risk management itu adalah ilmu meramal masa depan berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Jadi ada tren, ada kalkulasi, macam-macam lah ya. Karena itu makanya tadi saya sempat cerita pemahaman mengenai konteks internal, eksternal. Kita memahami masa depan. Ya. Di masa lalu, Mas Haji, ketika saya aktif di sebuah perusahaan dan juga di beberapa perusahaan, seringkali ada sebuah kondisi di mana ada beberapa proses atau ada beberapa keputusan yang ada intervensi. Atau bukan intervensi, atau ketidakcukupan terhadap requirements.
Dan seringkali saya dalam posisi ya dikondisikan, ya saya dikondisikan untuk mengambil sebuah keputusan yang saya sebenarnya tidak nyaman. Ya, nah kembali lagi kepada pertanyaan Mas Aji tadi, ada nggak sih batas toleransinya? Gitu ya. Buat saya ada. Kalau saya meramalkan berdasarkan perhitungan saya, kalau ternyata keputusan ini di masa depan akan berpotensi masalah, gitu ya. Kalau masalah yang dimaksud itu hanya sekedar bikin pusing, gitu ya, atau ya mungkin merugikan finansial, gitu ya. Kalau misalnya pusing atau finansial itu masih dalam batas yang bisa saya terima, kembali lagi ke dalam batas toleransi, gitu ya. Saya akan memikirkan cara keluar yang sekiranya aman buat saya dan aman buat perusahaan. Namun kalau ternyata saya tahu, saya bisa meramalkan bahwa ini di masa depan ini bakal jadi pidana ini ya. Saya tahu bahwa misalnya di masa depan bahwa ini bakal jadi temuan, gitu ya. Entah temuan audit kayak, entah temuan korupsi kayak, temuan markup kayak, temuan fiktif kayak, itu ya, apapun lah itu. Saya nggak mau. Ya. Dan saya nggak mau ditoleransi. Ya, saya nggak mau ditolerir, gitu ya. Dan ketika ternyata ada pihak-pihak tangan-tangan yang jauh di atas saya, ternyata mereka melakukan tekanan, termasuk ketika mereka itu menyerang saya dari atas, bawah, kiri, kanan, belakang, gitu ya, I don't care. Ya, kenapa saya bertahan seperti itu, Mas Haji? Karena saya tahu ini bakal pidana. Dan kalau sampai kelak suatu hari pidana, Mas Haji, yang akan menanggung itu kan selain diri saya ya, yang akan menanggung itu kan keluarga saya. Betul. Ya. Emangnya orang-orang yang memaksa saya untuk mengambil keputusan yang kalau dalam bahasa risk management itu keputusan yang in compliance ya. Emangnya di masa depan mereka akan bantuin saya? Belum tentu gitu kan. Jadi kan ada risiko di masa depan mereka nggak bantuin saya. Saya akan pasang badan. No, enggak, saya nggak mau gitu ya. Karena itu akan berpotensi pidana. Dan saya yakin Mas Haji, selama kita ini adalah orang-orang yang berpikir waras gitu ya. Siapa sih Mas Haji yang pengen di masa depan ketika usia saya, insya Allah ya, usia saya mungkin 60, mungkin 70 gitu ya. Saya sudah mungkin menikmati hari-hari tenang, nonton Netflix, kalau masih ada ya Netflix. Saya mungkin pergi traveling, Mas Aji, mungkin lagi ada di mana kayak gitu ya. Tiba-tiba dapat panggilan. Ya. Saya rasa semua orang yang berpikiran waras, saya rasa nggak mau. Dan saya nggak mau, ya. Dan saya harus akui, Mas Haji, penolakan saya harganya mahal, ya. Pengorbanannya mahal, Mas Haji. Dan ya itu kita simpan aja cerita itu buat lain hari, gitu ya. Oke. Itulah adalah harga yang harus dibayar ketika kita itu mempertahankan values kita. Apakah ada konsekuensi dari kita mempertahankan values? Ya tentu saja, gitu ya, Mas Haji. Kita harus siap berkorban, atau kita harus siap mengkorbankan beberapa hal yang mungkin kita sudah comfort zone. Ya, kita sudah merasa nyaman. Itu bisa jabatan, bisa harta, bisa posisi, bisa sebuah ketenaran, kemasyuran, fasilitas, Mas Haji. Ya. Kita harus sudah siap bahwa itulah harga yang harus dibayar bila mana kita tetap mempertahankan values. Termasuk, Mas Haji, keikhlasan dari keluarga kita ketika kita mempertahankan values itu. Ya. Nggak mudah, Mas Haji. Ya, ini sebetulnya pertanyaan setiap orang yang masih waras sih, Pak.
Karena gini, saya begitu dengar Pak Suryo di awal bilang, bahkan statement pertama adalah kesadaran gitu, awareness gitu kan. Dan saya jarang gitu ketemu dengan orang yang statement awalnya itu ngomongin awareness, kesadaran gitu kan. Itu kan sebetulnya kalau di filsafat namanya filsafat eksistensial gitu ya. Antara self diri yang kecil dengan self yang besar tadi ya, keluarga atau ekosistem yang lebih luas itu kan sebetulnya saling tersambung dan berkesinambungan. Cuman saya mau ini Pak, saya coba reflect back, mungkin Pak Suryo punya respon. Karena saya pernah ada di posisi direktur, bahkan di RUT gitu. Ya. Dan memang seperti yang tadi diceritakan sama Pak Suryo gitu. Jadi banyak sekali yang mencoba untuk menggeser tuh rentang toleransi values kita tuh. Terutama kalau misalnya kita ngomongin yang paling sempit, toleransi kan integritas kan ya, value integritas itu kan cukup sempit gitu ininya, rentangnya gitu. Nah, saya merasa ketika menjadi dirut dan saya melihat teman-teman saya yang direktur, kok saya melihat sudut pandangnya pendek sekali ya gitu. Kan seharusnya kita sebagai direktur itu kan kalau mau ngomongin visioning ya jauh ke depan gitu. Ya tentu ada rencana jangka panjang, menengah, pendek. Kalau visioning kan mestinya visi masa depan betul. Yang jauh di depan yang akan kita ngarah. Tapi kok begitu semakin ke atas naik jabatan gitu, orang kok malah semakin pendek ya sudut pandang visi. Nah itu punya tanggapan apa tuh Pak Surya? Sebenarnya sih wajar ya Mas Aji ya, ketika seorang personal kayak Mas Aji atau saya gitu ya, kita ini punya personal interest. Ya itu wajar ya, entah itu kita ambisi karir kayak ambisi kekayaan kayak ambisi macam-macam lah ya, yang material, termasuk ambisi yang sifatnya mungkin intangible ya, yang tidak berwujud. Itu sebenarnya wajar. Tinggal sekarang batas kewajaran itu sampai mana gitu ya. Dan saya sering memperhatikan beberapa kolega saya, termasuk teman-teman di luar gitu ya. Seringkali ketika kita punya interest, kemudian ketika berada dalam sebuah posisi, terutama ketika kita sebagai eksekutif yang atau senior management ya, kita menggunakan posisi kita atau power kita itu untuk mengakomodir interest kita. Saya masih bisa paham ya kalau ternyata antara interest kita dengan kebutuhan perusahaan itu berjalan seiringan. Ya, saya masih paham gitu ya. Kalau dalam bahasa peribahasa itu kan sambil menyelam minum air ya. Tapi dalam pengertian positif. Misalnya gitu ya. Misalnya gini Mas Haji, jabatan kita ini ternyata membuat kita itu sering tugas dinas luar negeri. Nah kebetulan kita punya interest, kita pengen melihat dunia. Ya itu kan kira-kira sama gitu ya. Ternyata pekerjaan kita membawa kita keliling dunia, kita bisa melihat negeri lain. Ya, itu kan artinya interest kita dengan tuntutan jabatan kan berjalanan seiringan. Nah, kita numpang interest lah ya. Tapi akan menjadi masalah, Mas Haji, ketika ternyata demi mewujudkan interest kita, kita kemudian melanggar norma, ya, kita melanggar policy, kita melanggar prosedur, kita melanggar pedoman, bahkan sangat mungkin kita akhirnya melanggar regulations. Ya. Ketika itulah akhirnya interest kita menjadi masalah. Ya, itulah tadi Mas Aji yang tadi disampaikan, ketika kita berada, terutama ini konteksnya kita adalah eksekutif ya. Seharusnya ketika kita berada di eksekutif, yang kita pikirkan kan adalah kemajuan perusahaan, yang mana nantinya itu kan yang akan mendapatkan manfaat terbesarnya itu kan adalah pemegang saham, pemilik perusahaan gitu ya. Nah jadi seharusnya
the best atau the ultimate interest itu sebenarnya adalah ya memuaskan shareholders value sebenarnya. Dan pada saat itu seharusnya theoretically ya, interest kita jangan ikut-ikutan dong gitu ya. Kalaupun memang tadi ya interest kita mau sambil jalan ikut menikmati, katakanlah ya, kalau kita sukses kan kita dapat bonus gitu ya. Atau misalnya kalau kita sukses kan kita juga jadi itu ikut populer. Nah itu kan ibaratnya tadi ya sambil menyalamin mic. Kalau seperti itu sih masih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ternyata kita punya interest dan interest itu ternyata mengganggu, misalnya kayak tadi kita udah menjabat eksekutif, tapi ternyata dalam kerjaan kita sehari-hari kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita. Kita itu sibuk dengan interest kita, gitu ya. Misalnya katakanlah kalau kita berada di lingkungan pemerintahan gitu misalnya, gitu ya, atau di lingkungan politik, yang kita sibuk lakukan tuh adalah kita lobby sana sini gitu ya. Tujuannya itu adalah untuk mempertahankan posisi kita, atau kita berharap bahwa kelak cantolan kita di politik atau di manapun gitu ya ternyata bisa membawa kita terbang lebih tinggi gitu ya. Sementara kita nggak merhatiin tuh yang namanya kesejahteraan karyawan kita, pertumbuhan perusahaan kita, posisi perusahaan kita di market, posisi perusahaan kita di antara kompetitor. Kita nggak mikirin, kita sibuk sendiri aja gitu. Jadi ya itulah Mas Haji, saya rasa kita sebagai eksekutif nih ya, ketika punya interest, dan sebenarnya wajar kalau punya interest, ya harus harus sadar bahwa interest biar bagaimanapun itu harus tetap berada dalam sebuah koridor, yang mana koridornya itu tidak bisa dan juga tidak boleh trespassing, melanggar interestnya perusahaan. Ya itu kembali lagi values juga sih sebenarnya. Ya betul. Yes, Pak Suryo, ini saya banyak belajar nih. Artinya banyak yang saya bisa konfirmasi gitu dari pengalaman saya. Yang dulu saya mungkin belum tahu jawabannya gitu, dan setelah ketemu Pak Suryo jadi banyak terekspan lah wawasannya gitu. Mungkin untuk penutup nih Pak Suryo, karena kita sudah 1 jam, ada mungkin bisa disampaikan 1-2 kalimat pesan ke pendengar Zona Profesi yang berhubungan dengan visioning ini. Apa pesan utama yang mau Bapak sampaikan? Mangga Pak. Paling pesan saya sih kembali lagi mengenai visi ya Mas Haji. Kita ini harus punya visi secara personal ya. Secara personal kita harus punya visi. Kita picture ourselves ya. Kita punya visi, kita bayangkan diri kita di masa depan, dan sah-sah saja sebenarnya ketika dalam perjalanannya ternyata bergeser, berubah, berkembang gitu ya. Tapi kita juga jangan lupa ketika kita berada dalam sebuah organisasi, entah itu sebagai karyawan ataupun kita sebagai eksekutif, termasuk kita sebagai seorang pengawas, ya visi kita itu hendaknya alignment dengan organisasi kita berada. Kenapa harus align? Karena hanya dengan align itu, kita itu bisa memiliki rasa kebersamaan dengan organisasi kita. Kita akan engage ya dengan organisasi kita, dan dengan kita engage, kita akan mengeluarkan kemampuan terbaik diri kita demi organisasi kita. Ya, apapun itu organisasinya. Dan bagaimana bila ternyata di kemudian hari ternyata diri kita berubah sehingga visi kita berubah, yang mana ternyata nggak lagi nyambung dengan organisasi kita berada, ya mungkin sudah waktunya harus berpisah. Dan itu tidak salah ya, bukan sebuah dosa apalagi gitu ya, ketika ternyata visi kita dengan visi organisasi kita sudah berbeda dan sudah waktunya kita berpisah jalan. Luar biasa Pak Suryo. Makasih banyak Pak Suryo waktunya nih. Saya jadi bisa mengkristalisasi satu statement Bapak tuh dari keseluruhan percakapan kita. Walaupun di awal kita ngomongin loyalitas ya, walaupun sebenarnya bukan itu. Karena anak Gen Z sekarang itu ternyata mereka
punya loyalitas bukan pada company tapi pada profesi. Jadi kalau zaman dulu kan ya satu perusahaan dari mulai masuk sampai pensiun gitu kan ya. Tapi sekarang mereka mulai punya awareness itu bahwa kalau value saya masih align ya kita lanjut, kalau enggak ya udah sah jalan. Ya, itu bagus kok menurut saya. Termasuk kalau tadi seperti Mas Aji bilang, values-nya atau komitmen atau engagement terhadap profesi ya, apapun profesi itu gitu ya. Kalau menurut saya justru bagus. Dari sejak awal yang bersangkutan punya kesadaran bahwa dia punya komitmen terhadap profesi tersebut, sehingga ketika dia mengembangkan diri, entah ngambil pendidikan baru, mengembangkan profesi, network dia ya, network profesi, network pendidikan bahkan gitu ya, ketika dia mengembangkan wawasan dan segala macam, ya dia tetap stick ke dalam koridor dia itu. Bagus sih kalau menurut saya. Yes. Sekali lagi makasih banyak Pak Suryo. Nanti kalau misalnya kita undang lagi untuk sharing-sharing boleh ya? Oh, anytime Mas Aji, dengan senang hati. Dengan saya juga terima kasih diundang untuk berbagi pengalaman, berbagi pemikiran, berbagi gagasan. Saya sangat berterima kasih. Baik, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah komplit lah ya, membahas satu values yang sangat-sangat menarik dan tadi sudah dibahaskan juga dengan sangat jelas gitu oleh Pak Suryo. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast ZP berikutnya. Terima kasih Pak Suryo ya. Yo, waalaikumsalam.